Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, umat-umat Katolik, orang-orang muda Katolik dimanapun berada, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada. Pernahkah engkau ragu menjadi seorang Katolik? Pernahkah engkau mendengarkan hujatan-hujatan orang dari luar sana yang mengatakan iman kita tidak benar? Hari ini, hari Minggu biasa yang kelima, gereja mengajarkan kita beberapa hal yang indah. Pertama-tama, ketika Yesus mengajar di tepi danau, dia memilih perahunya Petrus. Petrus yang bekerja semalaman suntuk, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Hari ini dipilih oleh Yesus menjadi tempat di mana ia berdiri dan mengajar. Bahwa hanya dalam komunitas Santo Petrus, di dalam bahtera dan perahu yang dinakodai Petruslah, Yesus memilih tempat itu menjadi tempat di mana ia mengajar. Artinya bahwa hanya dalam gereja satu kudus Katolik dan Apostoliklah Kristus memilih gereja yang dipimpin oleh Santo Petrus, di mana ia mengajar, mendidik, dan mewariskan bagi segenap pengikut-pengikut dan orang yang mengimani Kristus sendiri. Jadi jangan kita cemas dan jangan bertanya-tanya bahwa hanya dalam bateranya Petruslah, bahtera yang dinakodai Santo Petrus, kita akan berjalan bersama Kristus yang senantiasa berdiri dan mengajar. Yang kedua, Injil hari ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam keseharian hidup kita, dalam kehidupan yang bersifat biasa-biasa saja, Allah hadir. Petrus bersama kawan-kawannya bergumul semalaman suntuk untuk mencari nafkah. Tetapi mereka tidak memperoleh sesuatu pun. Yesus hadir dalam ordinari kehidupan mereka dan mengatakan, "Duc in altum." Dalam kebiasaan hidup kita, Allah hadir dalam rupa sesama kita, dalam rupa inspirasi dan kebijaksanaan, di mana engkau akan merasakan bahwa engkau tak berjalan sendiri. Yang berikut Yesus mengatakan, "Duc in altum," bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saudara-saudari seiman yang terkasih, laut, danau, atau samudera dalam bahasa kitab suci senantiasa melambangkan dunia yang penuh tantangan dan cobaan, dunia yang akan senantiasa mengancam dan menghancurkan keimanan kita. Yesus mengundang kita semua untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, di mana kita tidak hanya beristirahat di lautan tenang, beristirahat di tepian, tetapi untuk menjadi pewarta atau penerus misi Kristus, kita harus bersama Kristus pergi ke tempat yang lebih dalam, di mana tantangan dan pengorbanan akan menjadi lagu yang harus kita nyanyikan setiap hari. Bersama Kristus, kita akan menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Rasul Paulus diancam berkali-kali, namun ia tidak pernah surut, karena hidupnya adalah Kristus. Dan yang berikut, di dalam perahunya Petrus, setelah mujizat terjadi, Petrus sujud menyembah Kristus dan mengatakan dia tidak pantas. Hendaklah itulah yang menjadi sikap kita, bahwa berhadapan dengan Kristus yang kudus, Sang Allah Putra, kita senantiasa mengetahui bahwa kita hanyalah manusia biasa, dan sujud menyembah Kristus adalah sikap kita. Oleh karena itu, kita tidak berhak untuk tidak menghormati Kristus atau bahkan mencemoohkan nama Kristus. Dan yang terakhir, mereka semua meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Kristus. Kaum yang terbaptis dipanggil secara radikal untuk meninggalkan segala sesuatu, mengikuti Kristus, yakni meneruskan misi Kristus ke tempat yang lebih dalam, di mana tantangannya semakin berat dan menuntut pengorbanan kita bersama Kristus dan atas nama Kristus. Hanya dengan demikianlah kita akan dihargai oleh Kristus di dunia ini dengan berkat demi berkat dan juga kebahagiaan kekal dalam komunitas surgawi bersama seluruh orang kudus di akhirat nanti. Tuhan memberkati kita semua.